Damai sejahtera bukanlah sekedar sebuah perasaan, rasa tentram, rasa tenang, dan lalu kita katakan itu damai sejahtera. Tapi melampaui perasaan dan juga melampaui pikiran kita, damai sejahtera itu adalah sesuatu yang lebih. Dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera digunakan istilah eirene. Akar katanya dari eiro, berarti bergabung, menyatu, menjadi utuh. Dan itulah cikal bakal awal mula damai sejahtera bertumbuh. Bukan sekedar rasa-rasa atau emosi, bukan sekedar memikirkan, tetapi sesuatu yang memang diperjuangkan. Sesuatu yang perlu ada tindakan nyata, menggabungkan yang tadinya terpisah, mendekatkan yang tadinya jauh, mengakrabkan yang tadinya dingin dan tidak ada kehangatan. Damai sejahtera yang Tuhan ajarkan melampaui apa yang dipikirkan manusia, yaitu damai sejahtera kekal yang hanya bisa didapatkan dari Tuhan yang sudah bangkit itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, masih dalam rangkaian seri instruksi-instruksi Yesus setelah kebangkitannya. Kali ini ada sebuah ungkapan yang memang tidak secara langsung disebut sebagai sebuah kalimat perintah, namun di dalam pengungkapannya sesungguhnya Tuhan sedang memerintahkan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini merupakan penampakan khusus Yesus kepada para murid yang sedang mengunci dirinya dalam pintu-pintu tertutup karena ketakutan. Dan dalam keadaan ketakutan seperti itu berkecamuk perasaan di dalam diri mereka. Mereka takut ancaman pembunuhan terhadap mereka karena guru mereka dibunuh di kayu salib. Mereka merasa ada di dalam ancaman mara bahaya yang sewaktu-waktu akan menghabisi hidup mereka. Dalam keadaan seperti itulah Yesus datang menghampiri dan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ungkapan damai sejahtera bagi kamu ini memang tidak secara langsung seperti kalimat perintah Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan ini itu. Tetapi damai sejahtera bagi kamu adalah ungkapan Yesus di mana Yesus memerintahkan damai sejahtera itu tercurah atas para murid dan pengikut-pengikutnya. Sehingga ini merupakan sebuah kalimat perintah yang unik walaupun bentuk katanya bukan imperatif, tetapi ungkapan ini sekaligus menjadi semacam salam dari Yesus yang di balik salam itu ada sebuah perintah Tuhan agar
damai sejahtera dari Tuhan itu memerintah dan memimpin hidup para pengikutnya. Para murid yang sedang ketakutan, yang sedang merasa terancam hidupnya, merasa ada di dalam mara bahaya yang membayang-bayangi mereka, ketika mendengarkan damai sejahtera bagi kamu, ini sebenarnya Tuhan sedang memberikan sebuah perintah yang keras dan tegas kepada damai sejahtera itu agar memenuhi hidup mereka. Dan sesudah berkata demikian pun Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka untuk menjadi bukti bahwa damai sejahtera yang Tuhan perintahkan untuk memerintah hidup para pengikutnya itu adalah damai sejahtera yang berdasarkan Dia, Tuhan yang tidak mati, yang bangkit, yang walaupun terluka tangannya dan terluka lambungnya, tetapi bisa berdiri tegak di hadapan para muridnya. Ini damai yang dari Tuhan, bukan yang tanpa luka, tanpa sakit hati, bukannya damai yang tanpa konflik, tapi damai yang justru melampaui itu semua. Ada Tuhan yang hidup, yang memerintah hidup setiap kita. Karena itulah murid-murid bersuka cita waktu melihat Tuhan. Dan kedua kalinya Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang sama, Tuhan memerintahkan damai sejahtera atas mereka tercurah. Tetapi kali ini diikuti dengan sebuah kalimat utusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini merupakan langkah lanjut bahwa damai sejahtera itu bukan saja beralaskan Kristus yang hidup dan tidak pernah bisa mati itu, tapi damai sejahtera yang Yesus perintahkan untuk memimpin hidup setiap kita, pengikut Tuhan, adalah damai sejahtera yang memberikan otoritas, yang memperlengkapi hidup setiap orang untuk menjalankan perutusan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Pengutusan untuk seseorang pergi dan membawa damai. Inilah sebenarnya damai sejahtera Tuhan itu bukan seperti hal yang begitu statis, hanya rasa, hanya emosi, hanya semacam ketenangan dan ketentraman, sunyi, sepi, tidak ada suara dan kita katakan damai. Tapi damai sejahtera yang Tuhan perintahkan untuk memimpin hidup para pengikutnya adalah sebuah damai sejahtera yang bukan saja agar para pengikutnya atau kita semua mengalami damai dan tentram itu, juga bukan sekedar hanya berdamai dengan keadaan yang kita tidak bisa terima, yang kita masih sulit untuk memahaminya dan kita masih belum bisa berdamai dengan keadaan itu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu justru menjadi bekal untuk seseorang pergi membawa damai, diutus membawa damai sejahtera itu dan membagikannya kepada banyak orang dimanapun berada dalam segala keadaan apapun juga. Dan kalau sudah membawa damai, maka si pembawa damai itu pun harus menjadi pendamai. Hari ini dibutuhkan pribadi-pribadi pendamai, dimanapun dalam keadaan apapun. Saat konflik sedang membumbung tinggi, kericuhan, kerusuhan, dan saling tuding-menuding itu menyala dan merusak hubungan, maka menjadi pendamai itu berarti menjadi penengah. Sebagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah murid yang ketakutan dan mengunci diri dalam ruang yang tertutup, damai sejahtera itu Tuhan curahkan kepada kita agar kita juga hadir di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah orang yang sedang bermusuhan, di tengah-tengah orang yang sedang tidak punya hubungan yang baik, dan kita menjadi penengah, membuat mereka yang tadinya hidupnya tertutup menjadi terbuka dan hidup dalam damai sejahtera dari Allah dan menjadi penuh kasih kembali. Selamat hidup damai, salam damai, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.